Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat datang di Bambang Ferdesa Lau, channel yang membahas hukum, kebijakan, dan persoalan sosial dengan sudut pandang yang kritis dan berbasis fakta. Di sini kita tidak hanya membahas aturan, tapi juga bagaimana kebijakan itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering terjadi di desa, yaitu pengadaan barang atau proyek yang tiba-tiba ada. Padahal masyarakat tidak pernah mengusulkan atau membutuhkannya. Ini menarik, karena kalau ditelusuri lebih dalam, ada banyak aspek hukum dan kebijakan yang bisa kita soroti. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya tegaskan dulu, konten ini bukan untuk menyerang individu atau pihak tertentu, melainkan sebagai edukasi hukum dan sosial agar masyarakat lebih memahami hak dan mekanisme yang tersedia dalam mengawasi kebijakan publik. Sahabat-sahabat semua, jadi kalau ada kebijakan yang nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rakyat, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada jalur hukum yang bisa kita tempuh? Kita bahas tuntas di video ini. Ini bagian pendahuluan ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat semua, pernah nggak melihat atau mendengar ada barang atau proyek yang tiba-tiba muncul di desa? Entah itu berupa infrastruktur, alat, atau program tertentu yang katanya untuk masyarakat. Tapi anehnya, masyarakat sendiri tidak merasa pernah mengusulkan atau membutuhkannya. Fenomena seperti ini bukan hal baru. Banyak desa mengalami hal serupa, di mana barang atau proyek tertentu diadakan, tetapi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya apa? Bukan hanya mubazir, tapi juga berpotensi merugikan keuangan desa dan menghambat program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana barang atau proyek ini bisa ada? Kan begitu sahabat ya. Apakah memang ada perencanaannya? Apakah sudah dibahas dalam musyawarah desa atau musdes? Atau justru ini keputusan sepihak yang tidak melibatkan masyarakat? Jika ini terjadi, apa langkah hukum yang bisa ditempuh? Apakah cukup dengan audiensi atau harus ada gugatan hukum? Nah, di pembahasan kali ini kita akan membedah persoalan ini dari aspek hukum dan kebijakan, sekaligus melihat bagaimana masyarakat bisa bersikap secara kritis dan proaktif agar anggaran-anggaran yang di desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Oke sahabat-sahabat, kita masuk dalam pembahasan inti. Satu, contoh misalkan barang atau proyek yang tidak diperlukan tapi tiba-tiba muncul atau tiba-tiba ada. Fakta di lapangan, banyak desa tiba-tiba mendapatkan barang atau proyek yang tidak pernah diusulkan dalam musyawarah desa. Kadang barang itu ada begitu saja tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Nah, artinya yang jadi pertanyaan, siapa yang mengusulkan? Apakah ada kajian kebutuhan sebelumnya? Atau apakah ada kajian kebutuhan sebelum pengadaan? Atau apakah masyarakat betul-betul membutuhkan atau hanya sekedar formalitas pengadaan? Begitu sahabat. Setiap penggunaan dana desa harus melalui perencanaan yang jelas dan berbasis kebutuhan masyarakat sesuai dengan regulasinya, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Pasal 78. Desa atau dana desa harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, setiap program wajib dibahas di musyawarah desa. Nah, yang selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021, dana desa harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Oke? Nah, tapi realitanya bagaimana di lapangan? Banyak kepala desa atau pihak terkait yang mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah. Ada indikasi proyek diadakan hanya untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Akhirnya apa? Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk ketahanan pangan, misalkan UMKM, atau pemberdayaan pemuda, malah terserap ke proyek yang kurang bermanfaat. Nah, selanjutnya, lalu solusinya seperti apa, sahabat? Jika memang itu tidak bisa bermanfaat, gitu, kurang bermanfaat lah ya. Masyarakat wajib aktif dalam musyawarah desa. Jangan hanya diam atau sekedar hadir tanpa berpendapat. Jika ada proyek yang janggal, tanyakan ke pemerintah desa. Mintalah dokumen terkait.
sebagai bentuk transparansi. Jika tidak ada kejelasan, ajukan keberatan resmi atau minta audiensi ulang. Begitu. Terus yang kedua, transparansi anggaran dan hak masyarakat untuk mengetahui. Di regulasi sudah jelas berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan. Bahkan pemerintah desa wajib mengumumkan laporan anggaran secara terbuka, baik melalui papan informasi desa, website desa, atau forum terbuka. Nah, lalu bagaimana realitinya di lapangan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi sekilas saya akan lebih jelaskan ya. Tidak semua desa transparan dalam penggunaan anggaran. Diyakini atau tidak, ini terjadi di Indonesia. Ada desa yang hanya mencantumkan angka besar tanpa rincian detail. Masyarakat sering tidak tahu bagaimana cara meminta informasi tersebut. Kami memberikan sebuah solusi terhadap pemerintah atau terhadap semuanya. Solusinya adalah mintalah informasi anggaran secara resmi ke pemerintah desa. Jika tidak diberikan, ajukan permohonan informasi publik ke Komisi Informasi atau ke Ombudsman. Gunakan media untuk menyuarakan transparansi agar pemerintah desa lebih terbuka terhadap masyarakat. Nah, lalu sahabat, nih, jika ada dugaan penyimpangan, apa langkah hukumnya? Misalkan begini, jika barang atau proyek yang diadakan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau diduga ada penyalahgunaan anggaran, langkah hukum bisa kita tempuh. Yang pertama, langkah hukum yang bisa diambil, pertama itu adalah meminta klarifikasi ke pemerintah desa. Ajukan pertanyaan resmi terkait pengadaan tersebut. Begitu sahabat. Jika tidak mendapat jawaban yang memuaskan, lanjut ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Lapor ke Inspektorat Daerah. Inspektorat ini bertugas mengawasi dan memeriksa penggunaan anggaran di desa. Laporan ini bisa diajukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau dugaan korupsi, bisa dilaporkan ke Kejaksaan Negeri atau bisa jadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau ke KPK. Dasar hukumnya jelas, yaitu adalah Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 di pasal 2 tentang penyalahgunaan keuangan negara. Nah, ini penting. Laporan harus berbasis data dan fakta, bukan hanya asumsi. Jadi, jika ingin melaporkan, pastikan ada bukti tertulis, dokumen anggaran, atau kesaksian yang kuat. Nah, sahabat-sahabat semua, kita sudah bahas nih, bagaimana kebijakan pengadaan barang atau proyek yang tidak diperlukan bisa terjadi. Dampaknya bagi masyarakat, serta jalur hukum yang bisa ditempuh jika ada indikasi sebuah penyimpangan. Oke sahabat, kita masuk dalam kesimpulan. Sahabat-sahabat semua, dari pembahasan tadi, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Pertama adalah, pengadaan barang atau proyek di desa harus berdasarkan musyawarah dan kebutuhan nyata bagi masyarakat. Jangan tiba-tiba ada barang atau proyek yang tidak pernah diusulkan dan tidak dibutuhkan, maka itu patut dipertanyakan. Yang kedua, setiap penggunaan dana desa harus transparan dan sesuai dengan aturan. Dasar hukumnya jelas, mulai dari Undang-Undang Desa, Permen Desa, hingga aturan tentang keterbukaan informasi publik. Lalu yang ketiga, masyarakat berhak tahu kemana anggaran desa digunakan. Jika ada yang janggal, ada jalur hukum yang bisa ditempuh, mulai dari meminta klarifikasi, mengajukan keberatan, hingga melapor ke inspektorat atau aparat penegak hukum. Lalu yang keempat, jangan takut untuk kritis dan bertanya. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk formalitas atau kepentingan tertentu. Ini sebagai penutup dan ajakan, sahabat-sahabat semua, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang melibatkan rakyat, bukan sekedar keputusan dari segelintir orang. Maka dari itu, kita harus lebih proaktif dalam mengawasi kebijakan di desa. Buat sahabat-sahabat semua yang punya pengalaman serupa di desa masing-masing, silahkan bagikan di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi dan mencari solusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak masyarakat
yang melek hukum dan sadar akan haknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.